Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fikri Nur Najib dengan NIM 21044111672. Oke, Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila. Pancasila terdiri atas 5 sila, kemudian sistem. Apakah itu sistem? Sistem adalah himpunan suatu unsur atau elemen yang saling berhubungan, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Kemudian ada filsafat. Filsafat ialah ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, atau usaha berpikir radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Kemudian kelima, dasar atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan suatu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerja sama untuk satu tujuan tertentu. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan lain sebagainya. Menurut Darmo Diharjo, Pancasila adalah ideologi yang memiliki kekhasan, yaitu yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Sebab ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa manusia Indonesia percaya adanya Tuhan. Yang kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Kekhasan yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Kekhasan yang keempat, kehidupan manusia Indonesia bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Dan yang terakhir, kekhasan yang kelima, keadilan sosial bagi hidup bersama. Sebagai ideologi Pancasila berfungsi membentuk identitas bangsa dan negara Indonesia, sehingga bangsa dan negara Indonesia memiliki ciri khas berbeda dari negara lain. Filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasionalis tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father Indonesia dan dituangkan dalam suatu sistem. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari atau way of the life atau Weltan Song, agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat. Pancasila sebagai filsafat memiliki 3 dasar. Yang pertama, dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang berpikir hakikat mutlak monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya Pancasila. Kemudian ada dasar epistemologis. Epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan Pancasila. Pancasila lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan dialami masyarakat bangsa Indonesia, dan sekaligus merupakan harapan. Diharapkan Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan kesulitan hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia. Dasar epistemologis Pancasila juga berkait dengan dasar ontologis, karena Pancasila pengetahuan yang berpijak pada hakikat manusia yang menjadi pendukung pokok Pancasila.
Dasar aksiologis. Dasar aksiologis terkait erat dengan penalaan atas nilai. Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Kekasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Hakikat sila Pancasila. Yang pertama, kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan membentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Sila pertama menjadi landas sila kedua. Sila kedua melandasi sila ketiga. Sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan keadilan sosial. Sehingga tiap-tiap di sila dalamnya mengandung sila-sila lainnya. Kemudian hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Berikut kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang persatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, Sila ketiga, persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan berpersatuan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, dan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sekian dan terima kasih.